Selamat malam teman-teman Pro 2. Balik lagi di Ruang Literasi, tentunya bareng aku ya, Uut. Dan di program Ruang Literasi malam ini, teman-teman Pro 2, Uut bakal nemenin kamu dalam 1 jam ke depan ya, dimulai dari pukul 20 sampai ke pukul 21.00 nanti. Nah, teman-teman Pro 2, kalau kita mendengar kata literasi, itu pasti langsung mikir ke perpustakaan, ya kan? Dan kalau kita mendengar kata perpustakaan, itu mungkin yang kebayang tuh langsung kayak rak-rak buku yang banyak gitu ya, berjejer gitu. Terus juga suasana yang tenang. Padahal teman-teman Pro 2, perpustakaan itu sekarang udah berkembang banget gitu. Udah lebih modern ya, terus juga udah lebih kreatif dan juga terbuka untuk semua kalangan. Dan malam ini seneng banget teman-teman Pro 2, Uut udah kedatangan. Kita bakal ngobrol juga nih bersama dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, ada Ibu Nauli Handayani, SKM MSI. Halo, selamat malam Ibu Nauli. Selamat malam Uut. Gimana kabar Ibu buat malam hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, semangat juga ya Bu ya. Terdengar banget dari suara Ibu kayaknya semangat banget gitu ya. Nah Bu, malam ini kita bakal ngobrolin seputar dengan tema kita di Ruang Literasi, itu perpustakaan kekinian, belajar, berkarya, dan juga berjejaring ya. Kita tentunya bakal ngobrolin seputar dengan pustaka lah ya Bu. Apalagi tentang ruang literasi ini juga pasti relate banget sama yang namanya pustaka gitu ya kan. Nah Bu, tapi sebelum kita ke pertanyaan, kita games dulu lah ya, biar cair sedikit suasana kita. Kita bakal games dulu. Uut bakal kasih challenge nih untuk Ibu Nauli. Mungkin Ibu bisa pilih, ada beberapa pilihan yang bakal Uut kasih ke Ibu. Ibu bisa pilih dan jawab cepat ya. Nah, kita langsung aja. Yang pertama, Ibu Nauli itu lebih milih buku fisik atau e-book? Buku fisik. Buku fisik, kenapa gitu buku fisik Bu? Karena kalau buku fisik lebih terasa membacanya. Betul sih. Ada interaksi langsung dengan, benar. buku fisiknya. Betul. Kalau e-book juga kadang baca di handphone atau apa nggak notifikasi. Ada distorsi. Iya, ke distract gitu ya, benar. Nah, kedua nih Bu, perpustakaan atau coffee shop untuk belajar? Perpustakaan dong. Pustaka ya. Kenapa kalau boleh tahu? Karena di perpustakaan suasananya lebih tenang. Betul sih. Juga kita lebih fokus untuk mencari informasi dan belajar. Benar. Intinya bisa lebih fokus deh ya. Kalau di perpustakaan, kalau coffee shop kita kan nggak bisa. Banyak pengunjung. Iya, tapi tergantung lain, orang juga ya kan Bu. Mungkin ada yang memang suka bekerja atau belajar di keramaian gitu ya kan. Benar. Uut juga setuju sih. Next Bu, yang ketiga. Ibu lebih milih baca buku atau scrolling media sosial? Baca buku. Baca buku lah ya. Kenapa? Karena kalau scrolling itu wasting time. Iya, wasting lebih time. ke nggak jelas tujuannya kan. Bener. Kecuali ada yang dicari. Iya, atau mau sedikit ada hiburan gitu ya kan. Benar sih. Tapi kalau untuk harus memilih baca buku atau scrolling, mending baca buku juga, lebih bermanfaat juga ya kan Bu. Benar sih. Next nih, ada buku atau AI untuk nyari informasi kalau menurut Ibu Nauli? Buku ya? Iya. Kenapa nggak milih AI Bu? Padahal kan AI itu lebih mudah, lebih gampang gitu. Karena kalau di buku informasinya lebih valid, terpercaya dan juga bisa menyeluruh. Betul sih, setuju juga. Kalau AI itu kan kadang di AI pun mereka juga ada bikin di bawahnya Bu, kayak AI yang bisa nyari, aja salah gitu. AI pun kan biasanya nyari informasinya dari buku juga. Benar, iya juga kan. AI itu biasanya mereka nyari informasinya tuh dari buku juga. Dari buku gitu kan. Jadi memang hasilnya sama juga sih kayak yang ada di buku gitu. Nah, satu lagi nih sebelum kita masuk ke pertanyaan kita ya Bu. Ibu lebih milih 1 buku atau 1000 video pendek? 1 buku lah. 1 buku. Kenapa kalau Uut boleh tahu Bu? Iya, karena kalau 1 buku itu kita bisa lebih fokus membacanya kepada satu topik. Benar juga sih. Kalau 1000 video pendek pun kalau misalnya konteksnya nggak jelas juga itu sebenarnya nggak apa-apa juga 1000 video pendek asalkan ada edukasinya. Benar sih. Kalau cuma untuk hiburan aja kayaknya mending baca 1 buku aja gitu ya. Oke. Nah, kita udah dulu gamesnya ya Bu. Kita pindah nih ke pertanyaan kita untuk hari ini. Kita bakal ngobrol seputar topik tadi ya Bu, perpustakaan kekinian, belajar, berkarya, dan berjejaring. Nah, kalau kita ngomong seputar dengan
perpustakaan ya Bu, banyak nih yang bilang kalau perpustakaan itu tuh tempatnya sepi ya kan, hening gitu, terus penuh dengan buku-buku gitu kan. Sebenarnya ini tuh masih benar nggak sih Bu anggapan kayak gitu? Ada benarnya, ada enggaknya. Oke. Kalau yang benar, perpustakaan sampai saat sekarang itu masih tetap penuh dengan buku. Iya, itu memang benar ya, Iya, namanya itu perpustakaan benar. juga. Kalau sepi pengunjung, no ya. No ya teman-teman Pro 2. Karena sekarang kita sudah bertransformasi bahwa perpustakaan bukan hanya sekedar tempat sunyi untuk membaca buku, Oke. akan tetapi juga tempat kita bisa berinteraksi, berkreativitas, dan juga bisa merupakan salah satu pusat edukasi. Betul. Berarti kalau misalnya teman-teman Pro 2 ada yang berpikir kalau misalnya di perpustakaan itu sepi, sunyi, ya itu bisa dikatakan Coba datang ke perpustakaan datang Bukit dulu, Tinggi. jangan langsung beranggapan kayak gitu Ya, aja. Tapi kalau penuh dengan buku ya iya namanya perpustakaan. Pasti. Jadi patut dipertanyakan juga kalau perpustakaannya nggak ada buku. Iya. Oke. Nah, tadi kan Ibu udah bilang kalau perpustakaan itu sekarang udah beda, udah bertransformasi juga. Nah, kalau Ibu diminta untuk menggambarkan perpustakaan di masa sekarang gitu ya, dalam 3 kata itu kira-kira apa aja Bu yang menggambarkan? Oke, sebenarnya teman-teman Pro 2 dan UUD 3 kata saja itu nggak cukup. Oke, boleh deh. Cuman ini oke lah ya, dipilih dari sekian banyak kata. Iya. Mungkin kalau bisa kami katakan bahwa sekarang perpustakaan itu sudah menjadi tempat yang modern. Oke, yang modern ya pertama. Modern. Jadi perpustakaan saat sekarang itu bukan hanya dirancang sebagai salah satu tempat yang berisi rak-rak buku saja, akan tetapi sekarang perpustakaan sudah dirancang, didesain dengan interior yang estetis, Betul. nyaman, dan berpihak kepada pemustaka. Oke. Artinya perpustakaan kita juga dirancang misalnya untuk anak-anak yang pengunjung yang disabel. Jadi nanti kita punya beberapa koleksi braille untuk pengunjung yang memang membutuhkan. Kemudian juga infrastrukturnya juga dirancang ramah terhadap disabilitas. Oke. Ada lagi nggak Bu satu lagi kira-kira? Ya, yang kedua interaktif. Oke. Jadi perpustakaan kita ini sekarang bukan hanya sekedar tempat membaca buku saja, akan tetapi sekarang kita merancang, mendesain perpustakaan tersebut bisa menjadi pusat komunitas, kemudian tempat diskusi dan juga ruang kolaborasi kreatif. Oke. Nah, gitu. Jadi kita bisa juga ketemu dengan komunitas-komunitas juga ya Bu di perpustakaan. benar. Mungkin kalau dulu dan jujur sampai sebelum Mut ketemu sama Ibu Nauli, itu mikir kalau ke perpustakaan itu ya emang baca buku aja gitu ya. baca buku, minjem buku gitu kan. Karena ada kayak semacam image-nya gitu kalau pustaka itu harus diam gitu kan. Jadi mungkin ketemu komunitas Harus gitu ya kan. hening gitu ya. Hening gitu. Oke, yang ketiga apa lagi Yang nih Bu? ketiga edukatif. Oke. Jadi perpustakaan ini di samping sebagai pusat informasi, nanti juga bisa sebagai tempat pembelajaran sepanjang hayat. Iya benar. Jadi sebagai lifelong learning center. Oke. Jadi di perpustakaan kita bisa belajar banyak hal. Nanti akan ada kelas-kelasnya. Di samping juga kita bisa membaca buku untuk mencari informasi. Wow, asik banget sekarang perpustakaan ya Bu. Kita nggak cuma bisa baca buku, minjem buku, tapi kita bisa ketemu dengan komunitas gitu ya. Kemudian kita nanti juga ada pelatihan-pelatihan juga ya kayak yang Ibu bilang. Kelas-kelas. Iya, kelas-kelas ya. Itu mungkin boleh dikasih tahu dulu sedikit mungkin kelas apa gitu ya kan. Mana tahu ada yang berminat nih teman Pro 2 gitu Bu. Ya, jadi untuk kelas-kelasnya itu biasanya kita sharing informasinya melalui IG kita, Dispersip. Beberapa kelas yang udah jalan itu ada kelas Tahsin, Tahsin, kelas Merajut. Wah, merajut Kak Uti suka tuh. Ada tuh tim Pro 2. Iya, nanti daftar boleh ikut. Kemudian ada juga kelas konten kreator, kelas bikin konten. Oh iya, waktu itu sempat lihat juga. Ya, wow, asik. Kemudian ada kelas merias wajah. Make beauty class. Ih, asik banget ya. Coming soon akan ada kelas-kelas lain. Ya, jadi pantengin aja lah ya pantengin Instagramnya. IG-nya Perpustakaan apa Bu? Dispersip Bukit Tinggi. Dispersip Bukit Tinggi. Iya.
Oke. Nah, Ibu tadi kan Ibu udah banyak banget ya jelasin ke Uut dan ke teman-teman Pro 2 juga gimana perbedaan perpustakaan gitu ya kan. Iya. Nah, mungkin dari Ibu Nauli sendiri mungkin bisa nggak sih, ada nggak sih yang lebih menekankan lagi kayak perbedaan perpustakaan yang dulu sama sekarang itu apa gitu? Oke, jadi yang pertama perbedaan perpustakaan old library, old library dengan zaman now, modern library gitu. Iya, modern library itu yang pertama dari segi koleksinya. Oke, koleksi yang pertama. Jadi kalau dulu mungkin koleksi perpustakaan itu hanya sebatas buku-buku fisik. Iya, majalah-majalah. Kemudian newspaper, koran-koran yang berbentuk kertas. Tetapi sekarang itu dilengkapi dengan e-book. Oke. Ada yang berupa, bisa ada juga yang berupa audio maupun e-book visual. Nah, jadi sekarang tentu lebih menyesuaikan dengan perkembangan teknologi kekinian. Kalau misalnya e-book itu gimana minjamnya? Bukan itu? Ya, kita ada perpustakaan digital. Di situ bisa akses buku-buku yang berupa e-book. Jadi kami sekarang juga sedang dalam proses pengembangan sistem. Akan kita perkaya lagi menu di perpustakaan kita ini dengan memasukkan jurnal-jurnal ilmiah juga. Iya, itu penting banget juga sih, Bu. Supaya nanti bisa memberikan pengetahuan dan referensi lebih banyak kepada masyarakat. Benar, karena kan kalau perpustakaan itu tuh biasanya anak-anak kuliah juga banyak yang kesana kan, Bu. Karena dari pengalaman Uut waktu skripsian itu milihnya ke perpustakaan gitu kan. Waktu itu nyari ambience-nya aja, vibes-nya pengen yang tenang, yang sepi gitu kan. Kadang juga ada nyari-nyari buku-buku untuk bahan referensi ya. Jadi kita di perpustakaan juga ada nanti khusus rak yang khusus buku-buku referensi. Oke. Ini menarik banget ya teman-teman Pro 2 karena sekarang perpustakaan itu benar-benar udah bertransformasi banget gitu ya. Kemudian ini yang pertama tadi dari segi koleksi. Yang kedua dari segi fungsi ruangan. Oke, kalau gimana? Kalau dulu kan kita cenderung perpustakaan itu sebagai tempat hanya menyimpan buku saja. Jadi makanya identik perpustakaan itu sebagai tempat yang sunyi, yang sepi. Betul. Nah, akan tetapi sekarang kita bertransformasi, perpustakaan itu juga bisa sebagai ruang diskusi. Nanti di perpustakaan kita di Perpustakaan Umum Daerah Kota Bukit Tinggi ada yang namanya coworking space kita sediakan. Coworking ada space, ada kursi, ada meja, ada televisi dan juga free wifi Wow, bagi kawan-kawan yang asiknya. membutuhkan ruang untuk berdiskusi. Tapi syaratnya satu, harus menjadi anggota perpustakaan. Itu ya syaratnya teman-teman Pro 2. Jadi perlu di-highlight. Kalau misal berarti coworking space itu bisa di perpustakaan bisa dimanfaatkan oleh pengunjung, tapi dengan catatan sudah menjadi anggota perpustakaan. Oke. Jadi bisa dibilang kalau teman Pro 2 mendaftar menjadi anggota perpustakaan, itu benefitnya bisa memanfaatkan seluruh layanan perpustakaan kita. Jadi mending kita daftar aja. Iya, gratis. Kemudian juga kemudian dari segi teknologi, kalau dulu kan cenderung perpustakaan itu hanya menggunakan mesin tik, kemudian teknologi manual. Tapi sekarang perpustakaan kita sudah dilengkapi dengan menyesuaikan dengan kemajuan teknologi, itu juga sudah ada internetnya, sudah memanfaatkan jaringan internet. Nah, jadi setiap pengunjung itu boleh memanfaatkan wifi secara gratis. Wow, itu benar-benar apa ya, hal-hal yang diinginkan sama Gen Z banget deh kayaknya, Bu. Kan kita terus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Betul. Biar perpustakaan ini tuh juga makin ramai karena gitu. kan itu merupakan salah satu upaya kita untuk mencerdaskan bangsa. Betul Salah sekali. satunya dengan memperbaiki tingkat literasi masyarakat. Betul. Melalui menjadikan perpustakaan ini sebagai tempat yang cozy. Istilah gadgetnya. Benar yang bukan cozy. sebagai tempat yang menyeramkan, menakutkan, yang sunyi saja. Iya, benar. Oke, dari kan tadi udah Ibu jelasin banget nih, udah dijabarkan juga gitu, dan udah diceritain juga sekarang perpustakaan itu seperti apa. Dan kemudian juga udah dibandingkan perpustakaan yang old library dengan yang modern library gitu ya. Mungkin teman-teman Pro 2 udah dengerin juga tadi. Nah, mungkin kalau bisa Ibu Nauli rangkum gitu kan, selain meminjam buku, itu
itu apa aja aktivitas seru yang bisa dilakukan di perpustakaan ini, Bu? Mungkin Di bisa Bukit Ibu Tinggi ya? mungkin Iya. bisa Ibu jelaskan poin-poinnya Iya, gitu. Jadi perpustakaan kita di Bukit Tinggi, perpustakaan umum daerah kita itu terdapat beberapa layanan atau terdapat beberapa fasilitas yang nantinya teman-teman Pro 2 bisa manfaatkan. Yang pertama kita punya mini teater dengan 80 seat Uut. Wah, Nah, banyak jadi juga nanti ya, Bu. kita akan memutar film-film edukasi dan juga film-film yang sedang hype di masyarakat nantinya. Oke. Nah, insya Allah itu sedang dalam proses pengerjaan, tinggal sedikit lagi dan sekitar 1 bulan atau 2 bulan lagi itu sudah bisa kita selesaikan. Wow, Nah, asik. jadi nanti mungkin juga kita ada program bahwa nanti ada anak sekolah yang akan mengunjungi mini teater ini secara rutin dan akan kita Oke. putarkan film-film edukasi. Wow, itu menarik ya, Bu. Iya. Oke. Kemudian juga di perpustakaan tersebut akan ada ruangan khusus podcast. Di Oke. samping nanti dinas perpustakaan yang akan memanfaatkannya sebagai ruang podcast, pihak-pihak lain yang memang ingin membuat video edukasi kepada masyarakat itu boleh meminjam ruang itu podcast boleh kita. juga. Iya. Oke. Tapi nanti syaratnya harus bersurat dulu ke dinas Ya, perpustakaan tentunya harus dan seperti itu. kearsipan. Ya, Iya. benar-benar. Kemudian ini yang di lantai 1 ya, Ur. Jadi di lantai 1 di bawah ada mini teater, ada ruang podcast dan juga ada nanti ruang baca anak. Nah, Oke, ruang baca anak ini akan kami lengkapi dengan playground. Iya, playground. Menarik juga iya, ya buat playground, anak-anak. playground dan juga ada ruangannya itu juga dirancang sebagai salah satu media edukasi kepada anak. Oke. Jadi nanti anak-anak akan merasakan belajar yang menyenangkan, tidak boring. Jadi kita berharap anak-anak di usia dini itu sudah mulai cinta kepada perpustakaan sama dengan buku menyediakan juga. ruang Iya. baca anak yang menarik. Benar. Kemudian itu layanan yang di lantai 1. Kemudian di lantai 2 itu baru ada tempat koleksi-koleksi fisik, buku-buku fisik. Nah, itu juga berfungsi sebagai sekaligus ruang baca. Nah, ruang baca kita di lantai 2 ada indoor dan ada outdoor. Wow. Nah, yang asik outdoor juga ini nih di teman-teman balkon. Pro 2. Di Nah, balkon. di balkon di lantai 2. Kalau misalnya cuaca bagus, kita bisa membaca sambil memandang pemandangan Iya. atau panorama yang sangat bagus view-nya dari Itu view-nya perpustakaan arahnya kita, kemana, Bu? arah ke Ngarai, Oh. ke panorama. Wow, asik jadi ya. dijamin menyenangkan. Iya, itu menyenangkan sekali sih, Bu. Apalagi Kemudian ya di perpustakaan kita itu juga nantinya akan ada kafe sebanyak dua kafe. jadi menyediakan ada makanan. ada tapi mungkin kafenya tidak seperti kafe Iya. coffee shop ya, tapi ada semacam kontainer kafe. Iya, Ada benar. sebanyak dua Oke, kafe. jadi Di bisa lah samping ya teman-teman Pro perpustakaan. 2 kalau misalnya berkunjung nih ke perpustakaan, jadi bisa Sudah misalnya ada, misalnya haus, atau sudah agak bisa. lapar ya sedikit boleh. gitu mungkin Boleh bisa. membeli makanan. Iya, oke, Karena oke. kita berharap mengunjungi perpustakaan itu bukan hanya sejam 2 jam saja. Iya, kalau bisa seharian. Kalau bisa seharian. Tapi itu nggak apa-apa, Bu, kalau misalnya ada yang seharian. Nggak apa-apa, asalkan nanti melakukan kegiatan-kegiatan positif di Iya perpustakaan. sih. Kalau misalnya ada yang numpang tidur, Nggak boleh. ya nggak boleh dong ya. Perpustakaan kita seluruh ruangannya teman-teman Pro 2 dan UUD itu dilengkapi kamera CCTV. Iya, Nah, kalau ada yang benar-benar. ketiduran, nah itu kita persilahkan. Mungkin saking PW-nya Saking gitu PW-nya, ya kan. iya. Kalau misalnya mau tidur, mungkin boleh Ke perpustakaan saja. Iya. Atau Oke. misalnya kalau tidurnya seharian, mungkin boleh pindah aja ke hotel sebelah. Hotel gitu. sebelah, iya dekat. Boleh. Nah, Oke. Ibu sekarang berarti perpustakaan itu memang dibuat semenyenangkan mungkin Ya, ya. ha-ha. Dan juga kalau Ut lihat dari penjelasan yang udah Ibu jelaskan tadi, itu memang dibikin untuk semua kalangan, bahkan Iya, anak-anak benar. pun juga dibikinin khusus ruangannya gitu. Iya, ruang jadi, bacanya. Iya, jadi biar anak-anak nih lebih suka membaca buku dari kecil gitu Iya, kan. Jadi lebih mulai mencintai Iya, dan mencintai lah ya effort istilahnya. ke perpustakaan. Betul. Jangan nanti kita tidak berharap anak-anak di usia dini itu sudah malas mengunjungi Iya, perpustakaan. benar-benar. Jangan sampai nanti yang terbentuk di pemikiran anak-anak itu pustaka itu adalah tempatnya sunyi. Nanti
membaca ini kan sebenarnya menyenangkan. Iya, benar Bu. Menyenangkan. Jadi itu yang berusaha kita tanamkan kepada anak-anak ini sedari dini. Betul. Makanya kita bagaimanapun pondasi dari pendidikan yang bagus itu adalah kemampuan literasi yang bagus. Iya, Nah, betul, makanya betul. ini yang berusaha kita pupuk sedari dini, sedari sekarang supaya nanti anak-anak di Bukit Tinggi pada saatnya itu mempunyai kebiasaan membaca yang Betul, bagus, betul. mempunyai tingkat Jadi literasi memang yang dari bagus. kecil ini juga dilatih Iya, dan dididik gitu ya dididik, Bu. Mungkin ada juga nanti misalnya anak-anak TK, anak-anak PAUD gitu kan, daripada ke kebun binatang terus gitu Iya. ya kan. Mungkin boleh sesekali ke perpustakaan, Perpustakaan gitu. nggak usah sesekali Uut. Rutin kalau iya, bisa. rutin lah sekali seminggu Sekali atau sebulan, beberapa sekali, iya. beberapa hari dalam seminggu, gitu gitu ya kan. nanti insya Allah Betul, akan betul, ada betul. program dari pemerintah Kota Bukit Tinggi bahwa sebagaimana yang Uut sampaikan tadi, anak-anak usia dini tingkat PAUD, tingkat TK itu diadakan jadwal rutin kunjungan ke perpustakaan. Nanti gantian. Asik banget ya. Dan juga ada playground juga tuh, pasti anak-anak tertarik Senang. banget gitu ya kan Bu. Nah ini yang kami harapkan nantinya mereka mengunjungi perpustakaan menjadi kebiasaan. Betul, betul, betul. Nah itu kan kalau anak-anak ya mungkin bisa lah dilatih ya kan Bu. Ya. Lebih mudah daripada anak-anak muda. Kalau anak-anak muda kayak Uut nih, apalagi udah kebiasa untuk nongkrong di kafe tuh pasti susah banget kan ya Bu untuk berpindah gitu ya. Kayak, di coffee shop nih asik nih, bisa lihat ini, lihat itu. Kalau misalnya suntuk bisa ngelihat orang gitu ya kan. Nah Bu, kalau misalnya anak-anak muda yang suka kayak gitu, gimana sih Bu caranya supaya mereka itu bisa menjadikan perpustakaan ini tempat yang menarik kayak gitu? Iya, jadi sebenarnya perpustakaan kita sendiri itu kita dirikan, kita desain memang menjadi tempat yang menarik, bukan hanya bagi anak-anak saja tadi, tetapi juga bagi generasi muda seperti Uut. Iya, Gen Z, Gen Z gitu jadi ya. nanti kita punya landscape, di mana nanti akan ada membran-membran. Nah biasanya anak muda tadi kan seperti yang Uut sampaikan itu suka berkelompok, Betul. suka bareng teman. Iya, nah, benar. Nanti kita sediakan di sana bangku-bangku, juga nanti ada free wifi sampai ke landscape-nya. Kemudian juga ada kita sediakan meja-meja di mana nanti mereka bisa taruh minuman, taruh buku, taruh tas, dan juga bisa berdiskusi. Jadi kemudian juga kita akan sediakan barcode nantinya di situ yang terhubung dengan perpustakaan digital kita tadi. Jadi mereka kalau mau membaca itu bisa di landscape juga dan bisa bersama-sama dengan teman-temannya. Itu asik juga ya. Iya, Jadi juga itu tadi di samping ada podcast, ada juga mini teater. Nah itu juga bisa dimanfaatkan oleh kaum Gen Z. itu menjadi daya tarik juga lah ya Tarik Bu. juga, juga tempatnya nanti perpustakaan itu insya Allah estetik. Estetik banget bisa, lah ya, apa namanya? Instagramable gitu ya. Instagramable, bisa foto-foto, bisa foto-foto insya Iya, Allah. benar. Itu karena apa ya? Perpustakaan itu memang sekarang kayak yang Ibu bilang tadi bertransformasi lagi. Pokoknya menyesuaikan gimana menjadi modern library tadi. Benar. Biar orang-orang tuh semua kalangan suka ke perpustakaan dan betah. gitu. Dan maksudnya kalau misalnya nyari tempat untuk healing atau apa tuh, perpustakaan tuh bisa menjadi opsi gitu ya Bu. Betul. Free sekali. healing kalau di Iya, sana free kita healing, tapi karena dapat ilmu. semua dapat Betul ilmu. kan Bu, benar. Nah, menurut Ibu Nauli sendiri nih sebagai bisa dibilang orang yang bergeliat di dunia perpustakaan gitu ya kan. Iya. Nah, menurut Ibu sendiri apakah budaya membaca di masyarakat ini tuh mulai meningkat atau sekarang justru masih menjadi tantangan gitu? Iya. Jadi kalau kita bandingkan dengan sebelum-sebelumnya, memang pengaruh dari perkembangan teknologi ini sangat besar sekali terhadap kebiasaan masyarakat dalam membaca. Karena waktu kita yang seharusnya bisa kita manfaatkan untuk membaca, sekarang itu menjadi terdistraksi dengan menggunakan gadget. Jadi sangat amat menarik sekali fitur-fitur yang ditawarkan sekarang. Apalagi ada sosial media, TikTok, IG, iya benar-benar. Thread. Nah itu jadi kan sekarang waktu kita sebagian besar apalagi Gen Z ini dihabiskan untuk
scrolling handphone, Betul. scrolling media sosial, Atau main game kayak gitu iya. ya, Bu. Nah, jadi hal ini mungkin menjadi tantangan sendiri bagi kita pemerintah daerah, terkhusus yang mempunyai kewenangan di bidang perpustakaan, bagaimana meminimalisir dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan gadget ini. Oh, dari Nah, perpustakaan ya, juga salah ada satunya itu kita bisa salah satunya dengan menjadikan perpustakaan ini sebagai ruangan yang menarik untuk dikunjungi. Nah, itulah salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kegemaran masyarakat membaca. Tetapi hal ini tentu juga kita tidak bisa bertentangan dengan perkembangan Betul. ilmu pengetahuan Iya, benar. dengan teknologi. Makanya kita upayakan juga di samping kita mengadakan buku-buku fisik, kita juga mengadakan buku-buku digital Betul, yang e-book ya, juga Bu? bisa diakses melalui Handphone. gadget. Iya, betul. Berarti memang masih bisa dibilang masih menjadi tantangan juga ya, Bu? Tantangan juga. Jadi ada survei bahwa di kondisi kekinian saat sekarang ini itu hanya 20,7% masyarakat yang masih menyempatkan membaca buku setiap hari. Wah, itu Nah, masih jadi dibilang ini sedikit ya, Bu? makanya kita tadi juga mengusahakan perpustakaan ini bukan hanya sebagai tempat yang hanya dikunjungi sejam 2 jam, Betul. tetapi kita mengupayakan masyarakat atau pengunjung betah di perpustakaan supaya nanti mereka bisa lebih banyak membaca buku. Jadi kalau misalnya bisa disimpulkan ya, Bu, Ya. jadi masih menjadi tantangan lah Masih ya, menjadi kadang. tantangan. Dan Apalagi perkembangan zaman Iya, sekarang. perkembangan teknologi juga, Ya. apalagi sekarang ada AI. Misalnya kalau Google tanya Google itu ya kan. Gemini, Gemini, gitu-gitu, ChatGPT, ya. betul kan, itu masih AI gitu Masih ya, Bu. AI, Apalagi sekarang kan kalau dulu tuh yang banyak kunjungin perpustakaan, kalau yang Wood lihat tuh memang anak-anak yang mau bikin tugas akhir gitu ya. Iya, nah sekarang dengan adanya AI ini mereka kayak malah Gampang nanya ke situ saja kan, gitu ya iya. kan, yang seharusnya tuh bisa dibawa ke perpustakaan kayak iya. gitu. Iya sih, benar sih, masih menjadi tantangan. Dan salah satu upaya dari perpustakaan sendiri itu tentunya membuat perpustakaan itu menjadi lebih menarik Iya, ya, Bu. Dan tadi juga udah dijelasin ya sama Ibu Nauli apa aja hal-hal menarik Positif, dan apa aja kegiatan-kegiatan yang ada di perpustakaan yang tentunya itu menarik untuk semua kalangan, Iya. anak-anak, anak muda, Anak bahkan mungkin muda, orang gitu. dewasa pun juga boleh banget menonton. Boleh Ada banget, ibu-ibu iya. juga kan, Bu, Ada. Yang Bu. peserta kelas merajut kita tuh banyak kan Iya, ibu-ibu. mana tahu mungkin dari mengikuti kelas gitu Atau kan. ini pengunjung kita juga banyak yang ini yang di usia-usia pensiun. Oh iya, iya, Jadi iya, kan iya. ketika mereka sudah pensiun, kegiatannya kan itu sudah tidak banyak lagi. Nah, itu mereka rajin bahkan menjadi pengunjung rutin perpustakaan kita. Wah, asik banget Iya. ya. Makin didukung nih slow living di Bukit Tinggi, udah ada perpustakaan juga gitu ya kan. iya. Nanti ya teman-teman Pro 2 mana tahu ada yang di masa mendatang bakal pensiun juga ya kayak Uut ya, mungkin Kalau Uut masih lama. masih lama banget lama pensiunnya. pensiunnya. Ya maksudnya ya makin didukung lah ya kan, Bu, Iya. untuk orang-orang Bukit Tinggi untuk beraktivitas juga udah banyak pilihan Ya, lainnya. benar. Nah, Bu, kita lanjut lagi nih. Misalnya kalau ada orang yang pengen mulai membiasakan diri untuk membaca gitu. Karena kan membaca ini agak susah ya, Bu, membiasakan dirinya gitu kan. Apalagi memang kebiasa untuk scrolling gitu. Pas Ya. pengen berubah, pengen membaca deh. Nah, membiasakannya itu agak susah gitu. Nah, langkah yang paling sederhana yang bisa dilakukan itu apa kira-kira, Bu? Ya, jadi kalau kita punya keinginan untuk membaca, teman-teman Pro 2, itu bisa kita mulai dari hal yang kecil-kecil saja. Iya, benar. Kemudian mungkin kita bisa mulai baca dari buku-buku yang tipis dan genrenya itu yang menyenangkan kita. Betul. Jangan Misalnya, dipaksa yang jangan susah dipaksa gitu kita ya, Bu. langsung membaca buku ilmiah yang tebal kayak gini. Nah, itu jangan dulu kalau Ya, memang kita baru oke. memulai. Jadi carilah topik yang menyenangkan, apakah itu novel fiksi atau bisa komik. Oh ya, komik itu bisa kan bagian membaca juga ya, Bu? iya. Mulai dari kesenangan kita itu bacanya apa, atau mungkin ada yang suka bacaan-bacaan romantis gitu Iya, kan banyak bisa sudah dari tersedia situ, novel-novel betul. yang romantis tapi edukatif. Iya, Nah, itu bisa benar-benar. dimulai dari situ. Dan juga
bisa kita lakukan bareng teman. Iya, cari teman yang punya Karena minat sekarang kan sudah serupa ada juga. book club, banyak tuh di Bukit komunitas Tinggi, baca ya. buku. Iya. Nah, mungkin bisa gabung di sana, join, kemudian bisa kita mulai dari bacaan kita yang yang paling relate dengan Iya, kita. betul. Yang ringan-ringan Yang ringan dulu saja lah dan ya, yang Bu. kita suka. Iya, betul. Ah. Misalnya kalau kayak Uut baca buku anak-anak itu kan boleh-boleh aja ya kan, Boleh-boleh Bu? aja. Maksudnya biar Tergantung kesenangan kita, Ya, untuk tergantung menumbuhkan minat tadi minat baca gitu ya ya. kan. Karena kalau buku anak-anak itu kebanyakan lebih menarik daripada buku-buku Iya. yang serius seperti ini. Kan ada gambarnya, Iya, ada betul. teksnya juga Terus dia singkat-singkat, berwarna gitu ya kan, Bu. Ha-ha. Betul. Atau misalnya ya kalau misalnya anak-anak sebaya Uut, anak-anak nggak tuh ya masih pantas anak-anak. Ya maksudnya suka yang romance Nah, kayak gitu. boleh, Mungkin iya. boleh. Kalau misalnya ada ibu-ibu yang pengen membaca, mungkin baca resep-resep Boleh, gitu. ada ya kan, ada Bu? buku tentang resep, ada juga buku tentang merajut, buku tentang teknik misalnya merawat tanaman. Nah, itu ada itu juga. juga lengkap Iya. lah ya teman-teman. Bahkan produk. ini bagi misalnya ada yang menderita penyakit, nah itu ada juga cara sehat bagi penderita diabetes. Nah, itu iya. ada bukunya tersedia di perpustakaan kita. Nah, jadi Betul. yang paling relate lah dengan kebutuhan kita saat ini. Setuju Itu banget ya. mulai dari situ bisa menumbuhkan kegemaran kita membaca. Oke, teman-teman Pro 2, jadi bisa dimulai dari hal-hal yang kita suka dulu Ya. dan hal-hal yang ringan dulu untuk Ringan dulu, membiasakan ha-ha. diri untuk bisa mulai membaca gitu. Nah, jadi teman-teman Pro 2, kita asik banget ya Bu diskusi kita Iya. terkait dengan perpustakaan ini, karena jujur emang baru di Bukit Tinggi dan juga lebih modern juga dan lebih Insya Allah. estetik juga, banyak Ha-ha. kegiatan dan segala macamnya, pokoknya menyenangkan. Menyenangkan, Tapi nanti insya kita bakal bahas lagi Bu, bakal ngobrol-ngobrolin lagi lebih dalam lagi seputar dengan perpustakaan ini. Kita bakal break dulu ya teman-teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi dan juga channel YouTube RRI Bukit Tinggi. Ini baru enak. Bentar Mi. Makanan dari Yordania. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja. Lepaskan tengah. Masuk Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopinya udah banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita. Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tahu. Kenapa emang? Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya. Oh gitu. Syukur deh aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat, ketinggalan pesawat. Bagian orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi dan juga channel YouTube RRI Bukit Tinggi. Kita masih di program Ruang Literasi buat malam ini teman-teman Pro 2 dan juga masih bareng Uut dan juga Ibu Nauli ya Bu. Ibu masih semangat ya Bu? Semangat Apa udah ngantuk nih? Nah Bu, kita lanjut lagi ngobrolin seputar dengan perpustakaan ya. Nah tapi kita bahas dari buku dulu nih. Tadi kan kita udah banyak banget bahas seputar dengan perpustakaan. Nah next Uut bakal nanya ke Ibu Nauli. Menurut Ibu Nauli itu lebih baik baca buku fisik atau baca buku digital? Oke, sebenarnya baik buku fisik maupun buku digital itu masing-masing punya kelebihan tersendiri. Nah, kalau misalnya dengan kita baca buku fisik itu sensasinya itu lebih terasa. Karena kan ketika kita membaca itu kita mendapatkan pengalaman nyata melalui gerakan tangan membalik buku. Kemudian dari dari aroma kertas, kemudian juga dari tekstur halaman, dan kemudian juga kita bisa mendapatkan kepuasan tersendiri ketika kita menyelesaikan satu bacaan. Oke, jadi ada rasa satisfying sendiri jadi lah ada ya, gitu, Bu. semacam kepuasan tersendiri ketika kita sudah menyelesaikan bacaan satu buku. Nah, kemudian juga kalau kita membaca buku fisik itu teman-teman Pro 2 itu fokus kita lebih tinggi. Betul. Karena kalau kita membaca buku e-book atau digital itu kan ada pengaruh pencahayaan juga. Betul. Nah, itu biasanya akan cepat menimbulkan kelelahan kepada mata. Iya, benar sih, dan Bu. juga saraf-saraf otak kita. Iya. Jadi kalau kita membaca buku secara fisik itu fokus kita akan cenderung lebih tinggi dan kita akan lebih mampu memahami keseluruhan isi bacaan secara komprehensif. Betul, ya benar-benar. Jadi kemudian juga ketika kita membaca buku fisik itu akan mempermudah otak kita mengingat letak informasi berdasarkan tata letak halaman dan ketebalan buku tersebut. Nah, artinya retensi memori kita akan lebih panjang dibandingkan jika kita membaca buku-buku digital atau e-book. Iya, benar-benar. Kemudian juga kalau buku-buku fisik ini mempunyai nilai koleksi. Kita bisa pajang buku fisik tersebut di rak. Kemudian kita juga bisa menjadikan buku-buku tersebut sebagai hiasan ruangan, misalnya untuk pembatas ruangan. Dan dia akan mempunyai nilai ketika kita mewariskan atau misalnya meminjamkan buku tersebut. Benar. Kalau e-book kan misalnya kan aku punya buku, nanti Uut minjam. Nah, itu kan akan terasa kita ada komunikasi dan interaksi. Betul, ya benar. Kalau e-book kan kita hanya berinteraksi dengan gadget saja. Dan kita senang gitu ya kan, Bu, kalau misalnya buku kita tuh dipinjam kayak gitu. Jadi kan ada semacam hubungan antar sesama gitu. Iya, terus juga jadi, apalagi nilainya lebih tinggi. Misalnya nilai kalau kita koleksinya. mengkoleksi, misalnya ada kayak novel-novel atau buku-buku yang emang ada seri-serisnya, misalnya kayak Harry Potter gitu ya. Kita kayak merasa seneng gitu kan kalau kamu belum punya yang mana gitu kan, bisa kita saling meminjam. Iya, betul. Atau misalnya kita, wah, aku udah punya nih koleksinya semua kayak gitu. Kan ada kepuasan tersendiri dan nanti bisa kita juga pajang untuk apakah itu sebagai hiasan ruangan atau pembatas. Betul. Itu sih teman-teman Pro 2 memang kelebihannya. Ini lagi buku digital. Nah, buku digital itu bukan berarti tidak punya kelebihan juga. Ada juga ya. Yang pertama tentunya lebih hemat tempat. Betul. Jadi artinya kita bisa punya beribu-ribu buku hanya di dalam satu handphone saja, atau hanya di dalam satu tablet saja. Jadi kita tidak memerlukan space atau ruangan yang banyak untuk mendapatkan buku yang banyak. Nah, kemudian juga tentunya ketika kita membaca e-book tersebut, fitur-fiturnya lebih interaktif. Semisal ada bookmark, penanda halaman, itu kan jauh lebih efektif dibandingkan dengan buku fisik. Kalau buku fisik kan kita harus punya pembatas ya. Iya, nah, harus punya. Kalau buku fisik itu biasanya pembatasnya itu kan kecil-kecil. Nah, sering hilang. Iya, sering hilang. Jadi kami di perpustakaan ketika kita meminjamkan buku, itu kami selalu sampaikan kepada kawan-kawan pemustaka dan juga yang melayani pemustaka tersebut, dicek dulu
apakah buku tersebut sudah punya pembatas buku atau enggak. Karena kan terkadang tanpa kita sadari pembatas buku tersebut rentan hilang. Iya, jatuh, kececer tercecer, gitu iya, ya, Bu. jatuh. Dan ketika misalnya buku tersebut tidak punya pembatas buku, itu kita sediakan pembatas buku yang boleh diambil oleh pengunjung berdasarkan kebutuhannya. Jadi Dan kita juga tidak memperkenankan untuk melipat-lipat halaman iya, buku karena fisik. kasihan juga Karena kan bukunya. rusak bukunya jadinya. Rusak jadinya. Nah, mungkin itu salah satu kelebihan. Kalau di e-book itu kan sudah Iya, ada bookmark-nya otomatis. Tinggal kita klik. Nah, nanti ketika kita ingin membaca lagi itu sudah terotomatis sampai ke halaman yang langsung kebuka kita di baca terakhir. Ya, betul. Kemudian juga kalau buku buku e-book ini kan aksesnya bisa cepat. Iya, Misalnya kita sedang seperti ini, terus sedang di keramaian. Misalnya saya ingin membaca buku kan tinggal ambil handphone, Iya, tinggal dicari aja. tinggal dicari. Betul. Kalau buku fisik kan kita cenderung repot bawa-bawa, dan Betul. juga sekarang mungkin sudah bisa kita normalisasi bawa buku kemana aja. Iya. Tapi selama ini kan enggak. Yang selalu dibawa adalah handphone. Iya, betul. Nah, itu yang kami katakan bahwa akses ke e-book tersebut bisa instan dan cepat. Betul. Kira-kira ada lagi nggak, Bu? Kelebihan dan kekurangan masing-masing kayaknya udah cukup. Iya, mungkin ya. mungkin itu saja, tapi Iya. kembali tergantung kepada kebutuhan kita. Betul, kita nggak bisa Tergantung menghakimi kepada- gitu ya, Bu. iya, Maksudnya tergantung kepada lebih bagus buku fisik gitu, nggak bisa kayak gitu juga ya, Bu. Tergantung juga kita lebih sukanya yang mana. Dan juga balik ke kebutuhan. Mungkin Ya. memang ada orang yang lebih nyaman bacanya di Buku gadget gitu e-book, kan. iya. Mungkin mereka juga lebih misalnya pelupa gitu kan, sampai Ah. mana ya baca bukunya gitu kan. Nah, kan kalau e-book tuh langsung ada bookmarknya. Jadi kita selesai baca di mana, nanti pas kita buka lagi langsung kebuka ketemu, itu lagi iya. gitu ya. Jadi bukan berarti kita lebih baik buku fisik atau lebih baik e-book, itu semuanya sama-sama baik, tergantung nanti kebutuhan kita. Iya. Teman-teman Pro 2 butuhnya, sukanya lebih ke yang mana. Jadi teman Pro Yang 2, penting membaca. iya, jangan ada yang merasa penting lebih membaca buku. baik dan merasa lebih buruk gitu ya, Bu ya. Bisa jadi dua-duanya kita combine kan. Iya, balik lagi yang penting tadi membaca ya kan, Bu. Karena ya namanya membaca itu pasti bermanfaat semua, nggak peduli mau dapatnya dari buku fisik, Iya. mau dari e-book gitu E-book, kan. Tapi balik lagi ke selera masing-masing. Masing-masing. gitu. Oke. Nah, Ibu Nauli, kalau misalnya kita ada masyarakat nih yang pengen datang ke perpustakaan sekarang gitu Iya. kan. Nah, kira-kira mereka bakal kaget ngelihat apa, Bu, di Perpustakaan, perubahan oke. apa gitu, kayak wah gitu. Iya, sebaiknya datang aja langsung Ud. Mungkin bisa di-spill kita dulu spill deh ya. sedikit. Iya. Nanti pokoknya kita perpustakaan umum daerah Kota Bukit Tinggi kita yang sekarang itu amat sangat berbeda dengan perpustakaan yang dulu. Nah, akan ada berbagai macam fasilitas yang menyenangkan, juga nanti akan ada ruangan-ruangan yang estetik, cozy ya kalau istilah anak muda, sekarang, anak Gen Z muda cozy ya. gitu ya. Nanti juga pas ketika kita memasuki perpustakaan itu ada kolam air mancur. Bisa lah untuk tentunya, foto-foto ya, juga Bu. bisa menenangkan hati dengan melihat air tersebut. Benar-benar. Jadi beranjak ke dalam, tentunya ruangannya dan layanan-layanannya itu lebih banyak, lebih bervariasi, dan insya Allah juga menarik dibandingkan dengan perpustakaan yang sebelumnya. Jadi nanti insya Allah kita akan meresmikan perpustakaan ini di bulan Desember. Nah, itu kami berharap kita semua beramai-ramai mengunjungi perpustakaan. Betul ya, kalau bisa setiap hari ke perpustakaan Iya, gitu nanti ya kan. akan kita spill di sosmed kita. Jadi teman-teman Pro 2 juga ini ya, jangan lupa follow IG-nya. Iya, jangan follow aja tapi datang juga. Datang juga ya. Nah, Bu, kan perpustakaan Kota Bukit Tinggi ini udah mulai beroperasi juga ya, tadi Ya, sempat sudah. Ibu cerita sama Uut. Itu udah dari bulan apa, Bu, beroperasinya? Bulan April kemarin. April ya, Ya, berarti habis sebenarnya Lebaran ya kemarin. perpustakaan umum Kota Bukit Tinggi ini sudah beroperasi juga dari sebelum-sebelumnya. Cuman
pindahnya dari perpustakaan yang lama kita di belakang Balok ke tempat yang baru itu baru sekitaran bulan April. Perpustakaan yang baru ini juga sudah melayani peminjaman buku juga pendaftaran menjadi anggota. Nah, sejauh dari bulan April sampai sekarang udah bulan Agustus ya Bu. Iya. Itu fasilitas apa aja sih Bu yang paling sering dimanfaatkan sama pengunjung di perpustakaan yang baru ini? Kalau fasilitas yang paling sering tentunya peminjaman buku dan juga pendaftaran menjadi anggota. Fasilitas-fasilitas yang tadi kami sampaikan seperti mini theater, podcast, co-working space itu memang belum ready seluruhnya, tetapi berproses. Insya Allah nanti di bulan Desember itu sudah bisa kita manfaatkan seluruhnya. Oke, jadi untuk saat ini tuh yang udah bisa dimanfaatkan itu baru meminjam buku. Oh ya, ada lagi ini kelas-kelas kita. Oh, yang kelas yang tadi ya Bu. Kelas kita sudah ada beberapa kelas yang bisa diikuti oleh pemustaka, tapi syaratnya harus menjadi anggota perpustakaan dan juga ini mengikuti follow sosial media kita. Oke, Bu, berarti kalau misalnya kita belum mendaftar menjadi anggota perpustakaan, berarti kita cuma bisa baca buku aja ya di perpustakaan gitu. Baca buku juga harus jadi anggota. Harus, berarti jadi bisa disimpulkan harus mendaftar dulu gitu ya. Oke. Kalau misalnya menjadi anggota itu syaratnya juga gampang dan gratis. Tinggal ada KTP, nanti tanya ke petugasnya juga, dan tersedia link di sosial media kita untuk mendaftar menjadi anggota perpustakaan. Oke. Wah, menarik sekali ya Ibu ya. Dan memang teman-teman Pro2 kalau datang ke perpustakaan sekalian aja mendaftar gitu, karena enggak susah syaratnya gitu. Cuma hanya KTP aja. Nah Bu, misalnya nih kalau ada anak-anak muda yang datang ke perpustakaan, nah anak-anak muda tuh kan biasanya mereka lebih suka buku-buku yang fiksi gitu kan, atau buku-buku yang emang kayak self improvement gitu kan. Nah kalau misalnya itu nggak ada koleksinya di perpustakaan, mereka bisa nggak sih ngasih saran atau ngasih usul kayak, Bu adain buku ini dong gitu, itu boleh nggak sih? Boleh. Jadi nanti akan kita buat kotak saran di mana nanti pengunjung bisa menyampaikan aspirasi mereka ingin baca buku apa. Kemudian teman-teman Pro2 juga bisa menyampaikan buku apa yang ingin dibaca melalui akun sosial media kita. Nah, itu bisa dikirim istilahnya DM ya? Iya, di DM langsung DM aja atau ke mungkin Instagramnya gitu. atau mungkin bisa komen di konten-konten yang kita tayangkan. Betul. Nah, jadi kayak gitu aja. Dan kemudian juga ini bisa menyampaikan masukan, saran, termasuk menyampaikan buku apa yang ingin dibaca melalui QR code kita. Oh, ada kayak ada saran nanti, dan itu ya? saran ya, ada nanti di perpustakaan di meja resepsionisnya. Wah, jadi bisa ya teman-teman Pro2 kalau misalnya ada nih yang pengen beli buku tapi kayak kayaknya agak mahal juga nih bukunya gitu ya kan, boleh. mungkin bisa ya kan Bu. Jadi nanti akan kami tampung masukan-masukan dari pengunjung, dari pemustaka, dari masyarakat untuk membeli buku ke depannya, untuk updating koleksi buku kita. Oke. Nah, jadi boleh teman-teman Pro2 caranya tadi kayak yang udah dibilang Ibu Nauli, bisa di DM Instagramnya Perpustakaan Kota Bukit Tinggi, scan barcode atau di komen aja deh biar kelihatan juga gitu kan. Biasanya kalau di komen itu kayak memancing gitu Bu. Misalnya kalau ada yang komen, wah banyak. Iya kayak wah ini ternyata boleh gitu kan. Ternyata boleh request buku gitu. Nah Bu, tadi kan Ibu udah jelasin ya banyak ya bisa dibilang kayak fasilitas-fasilitas di Perpustakaan Kota Bukit Tinggi. Dan itu bisa dibilang semuanya bisa kita manfaatkan kalau kita menjadi anggota perpustakaan. Nah, pertanyaannya sekarang gimana sih Bu cara menjadi anggota perpustakaannya? Itu gampang sekali. Teman-teman Pro2 cukup menyediakan KTP saja. Nah, nanti berkunjung ke perpustakaan, lapor pada petugasnya, itu sudah bisa langsung menjadi anggota. Melalui link juga ada di sosial media kita. Nah, itu tinggal di-scan atau diklik linknya, dan itu semuanya free. Tidak dipungut biaya. Kemudian juga memanfaatkan fasilitas perpustakaan berikutnya juga free.
Jadi artinya tidak ada ruginya kalau kita menjadi anggota perpustakaan. Malah banyak manfaatnya teman-teman Pro 2 Ya. bisa lihat Bisa mini teater, gitu kan. bisa memanfaatkan coworking space. Iya, coworking space, terus bisa baca buku Baca juga buku, di sana, ah. pinjam buku juga tentunya gitu ya. Bisa juga ini menyarankan mau baca Ya, buku apa. benar ya, langsung aja daftar habis ini ya, langsung. Besok deh kan udah malam ya. Malam. Nah Bu, ada nggak sih Bu cerita atau pengalaman menarik dari pengunjung perpustakaan yang paling berkesan banget menurut Ibu Naomi? Apa ya? Jadi Apa saking banyaknya Iya, gitu? saking banyaknya. Jadi pengunjung perpustakaan kita saat ini memang lebih tertarik memanfaatkan fasilitas kelas-kelas yang kita adakan di perpustakaan. Jadi memang sekarang perpustakaan itu sudah bertransformasi menjadi tempat yang inklusif, bukan lagi sebagai tempat yang eksklusif. Betul, lebih Jadi inklusif. salah satu di antaranya adalah kita dengan mengadakan kelas-kelas yang akan meningkatkan life skill masyarakat. Dan ternyata memang masyarakat kita khususnya di Bukit Tinggi dan sekitarnya itu sangat amat antusias mengikuti kelas-kelas yang kita adakan. Semisal kemarin ada kelas konten kreator dan kelas merias wajah, itu kita buka pendaftarannya 1 jam 45 menit itu langsung Udah full kuota Wah. yang sudah kita Ternyata sediakan. memang se-excited itu Iya, ya Bu. artinya membutuhkan itu Betul, masyarakat kita betul, untuk betul. mengupgrade dirinya, Iya, untuk benar. mengupgrade pengetahuannya. Betul. Nah, kemudian kita tambah beberapa kuota dan itu ternyata juga Full secepatnya full lagi. Wow, ternyata Nah, memang tinggi ya jadi antusias dari ternyata memang masyarakat kita itu butuh sarana atau media untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas dirinya. Betul. Mungkin selama ini kita lihat masyarakat kayak nggak ada semangat gitu Iya, atau mungkin tapi memang ternyata- belum ada mungkin ya Mungkin, Bu. Karena dan sekarang ternyata- udah ada, wah kelihatan nih semangatnya gitu. Semangat untuk mendaftar dan juga ketika kelasnya diadakan itu berdasarkan informasi dari mentor-mentornya itu semuanya antusias. Wah. Antusias bertanya. Iya benar-benar asik ya sekarang perpustakaan. Ya. Wah, Uut gak Jadi- nyangka sih. Jadi nanti Uut juga bisa datang dan Iya, juga bisa benar-benar. ikut kelas-kelas yang kita adakan di perpustakaan. Nah, Ibu tadi kan udah banyak juga ya program-program kan kelas-kelas yang udah Ibu spill ke teman-teman Pro 2. Mungkin boleh di-spill lagi nggak sih Bu, apa aja nih program dan kegiatan menarik dari Dinas Arsip dan Perpustakaan yang bisa diikuti masyarakat dalam waktu yang dekat ini? Iya. Mungkin ada. Dalam jangka waktu yang dekat ini mungkin kita akan segera ada kelas English Club. Wah, English Club akan Asik, segera ada. asik. Kemudian juga kita nanti akan segera buka kelas Tasin jilid 2. Jadi kemarin kita sudah melaksanakan kelas Tasin khusus bagi ibu-ibu dan itu anggotanya ada sebanyak 15 orang. Mereka 10 kali pertemuan itu sudah selesai. Nah, angkatan 1 udah selesai. Minggu depan mungkin akan kita segera buka angkatan yang kedua. Nah, kalau kelas Tasin itu mereka dapat 10 kali pertemuan untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'an mereka. Kemudian juga kita ada kelas merajut. Kalau kelas merajut ini ada 4 kali pertemuan. Ini mungkin di minggu ini pertemuan terakhir dan nextnya akan kita buka angkatan keduanya. Oke. Nah, nanti pendaftaran seperti biasa kita share di IG kita. Nanti silahkan siapa yang berminat ikut untuk kelas Tasin atau merajut. Khusus untuk kelas Tasin dan merajut ini, yang sudah ikut di angkatan 1 itu tidak boleh ikut lagi di berikutnya. Angkatan 2. Iya. Kemudian juga coming soon juga ada kelas mewarnai dan menggambar itu untuk anak-anak khusus ya. untuk anak-anak. Nah, kemudian juga kita akan buka segera ini kelas untuk public speaking. Oh, Kak Andin nih kayaknya nih. Kak Andin terpanggil. Kemudian nanti juga kita akan ada kelas konten kreator yang jilid keduanya. Oke. Kemudian juga nanti kita akan ada kelas membuat pola baju dan kelas menjahit. Oh, itu kayak desain Desain baju gitu ya. desain baju. Nah, iya Bu, kalau ingat dulu waktu sekolah waktu SD itu rasanya ada kayak pustaka keliling gitu. Ada. Dari Dinas
perpustakaan ini ada juga nggak sih Bu? Ada. Kayak program untuk pustaka Pustaka keliling keliling, ke ada. sekolah-sekolah gitu ada juga? Ada, ya. Jadi kita punya 2 Wow. unit pustaka keliling. Mm-mm. Itu ada kunjungan rutin ke sekolah-sekolah. Mm-mm. Di samping kunjungan rutin ke sekolah-sekolah, nanti kita akan pustaka keliling ini akan berada di pusat-pusat keramaian. Mm-mm. Misalnya nanti ketika hari Sabtu atau Minggu akan ada di lapangan kantin, ketika Car Free Day Mm-mm. atau di lapangan lapangan Ateh Ngarai. Oh iya, lapangan Ateh Ngarai. Iya, yang betul, di dekat betul. perpustakaan. Di Bantolaweh ya. Bantolaweh, Oke, ya, oke, itu kan oke. sudah mulai ramai juga. Betul, Nanti betul. ketika hari-hari libur atau misalnya ada hari-hari libur nasional, Iya, tanggal-tanggal merah tanggal merah, gitu nah ya. itu akan kita tempatkan pustaka keliling kita di situ. Wow, balik lagi nih karena udah lama rasanya Uut nggak ngelihat ada pustaka keliling gitu. Berarti Uut Bu. jarang ini berkunjung ke sekolah-sekolah. Iya juga sih karena kan sibuk kerja ya. Sibuk, jadi pustaka Oke. keliling kita nanti dari dulu sampai sekarang itu rutin mengajak. Atau mungkin bisa ke RRI juga kan pustaka keliling. boleh, gitu. boleh. Nanti akan kita undang teman-teman Iya kan? berdua ya. Mungkin bisa ada kayak break untuk membaca buku gitu ya kan itu iya. juga Atau mungkin asik ini juga ketika gitu. misalnya RRI ada acara atau misalnya ada kegiatan bisa diundang Bisa pustaka juga. keliling. Ya, itu juga menarik sih. Tapi Bu jujur ini banyak banget ya yang pengen Uut tanyain, pengen dieksplor lagi Iya, seputar dengan pustaka Kota Bukit Tinggi karena memang dia juga baru dan juga banyak Gedungnya yang baru. perubahan-perubahannya juga banyak gitu ya kan Bu. Tapi kita terbatas oleh waktu ya Bu karena kita cuma 1 jam aja. Iya. Jadi kita langsung aja deh Bu ke pertanyaan terakhir nih. Mungkin boleh nggak sih Ibu Nauli mengajak seluruh pendengar untuk kembali menjadikan perpustakaan sebagai ruang belajar, ruang berkarya dan juga ruang bertumbuh. Oke. Jadi teman-teman Pro 2, yuk mari kita main ke perpustakaan hari ini. Tidak ada kata terlambat untuk memulai membaca, karena dengan membaca ini kita bisa melihat dunia lain yang tidak pernah kita kunjungi. Dunia lainnya bukan dunia Bukan mistis ya, Bu. artinya agak tempat seram, lain. malam lagi. Iya, jadi mari berkunjung ke perpustakaan karena perpustakaan kita sekarang itu sangat amat banyak layanan-layanannya yang bisa dimanfaatkan dan juga kita berusaha memberikan layanan sepenuh hati yang nantinya tentu akan sangat amat berpihak kepada teman-teman Pro 2. Siap, terima kasih banyak. Sama-sama, Ibu Uut. Nauli Handayani ya teman-teman Pro 2. Iya. Ibu Nauli Handayani SKM MSI ya. Terima kasih banyak Ibu selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang udah meluangkan waktunya malam ini buat ketemu Uut dan juga teman-teman Pro 2 di program Ruang Literasi. Terima kasih kembali Ya, Uut. karena gak kerasa kita udah di penghujung acara Ibu. Terima kasih juga buat teman-teman Pro 2 yang udah menyaksikan Uut dan Ibu Nauli di malam hari ini. Semoga dengan obrolan kita malam ini Bu, teman-teman Pro 2 banyak yang termotivasi untuk Amin, bisa kembali amin. membaca buku Dan dan juga berkunjung berkunjung ya ke ke perpustakaan Kota Bukit Ya. Tinggi. Langsung aja besok ya hari Rabu besok Besok, kan ya, bisa boleh. langsung. Jadi teman-teman Pro 2 saatnya Uut dan juga Ibu Nauli pamit undur diri dari ruang dengar kamu malam hari ini dan kita ketemu lagi di ruang literasi berikutnya. Bye bye. Teman terbaik kamu Hit Music Station